Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah kerajaan Turki Utsmani. Turki, sebuah negara yang kaya akan sejarah dan budaya, membentang di dua benua, Asia dan Eropa. Letak geografisnya yang strategis telah menjadikan Turki sebagai jembatan penghubung antara peradaban timur dan barat. Dengan warisan Kekaisaran Utsmani yang megah, Turki mewarisi perpaduan kaya dari berbagai peradaban seperti Islam, Romawi, Arab, dan Persia. Pengaruh Barat modern juga telah memberikan warna tersendiri bagi negara ini. Islam sebagai agama mayoritas memainkan peran sentral dalam membentuk identitas dan nilai-nilai masyarakat Turki. Hari ini, Turki berdiri sebagai negara modern dengan kekayaan sejarah dan budaya yang terus menarik minat dunia. Dari periode kepemimpinan kerajaan Utsmani terdiri sebanyak 5 periode. Periode pertama ada Utsman I dari 1290 sampai 1326 Masehi. Kedua, Orkan dari 1326 Masehi sampai 1359 Masehi. Ketiga, ada Murad I dari 1359 Masehi sampai 1389 Masehi. Dan yang terakhir, ada Bayazid I dari 1389 sampai 1403 Masehi. Periode kedua, yang pertama Muhammad I dari 1403 sampai 1421 Masehi. Kedua ada Murad II dari 1421 sampai 1451 Masehi. Ketiga ada Muhammad Al-Fatih atau putra Murad II dari 1451 sampai 1484 Masehi. Keempat ada Bayazid II dari 1484 sampai 1512 Masehi. Dan yang kelima ada Salim I dari 1512 sampai 1520 Masehi. Dan yang terakhir ada Sulaiman Al-Kanuni, puncak kejayaannya dari 1520 sampai 1566 Masehi. Periode ketiga yang pertama Salim I dari 1566 sampai 1574 Masehi. Yang kedua Murad III dari 1574 sampai 1595 Masehi. Ketiga Mehmed III dari 1595 sampai 1603 Masehi. Dilanjut oleh Ahmed I dari 1603 sampai 1617, lalu Mustafa I dari 1617 sampai 1618. Yang ke-6 Utsman II 1618 sampai 1622. Ketujuh Mustafa I dari 1622 sampai 1623. Dan ke-8 Murad IV dari 1623 sampai 1640 Masehi. Dilanjut oleh Ibrahim I yang ke-9 1640 sampai 1648. Lalu ke-10 ada Mehmed IV dari 1648 sampai 1687 Masehi. Ke-11 ada Sulaiman II dari 1687 sampai 1691. Ke-12 Ahmed II dari 1691 sampai 1695. Dan yang terakhir oleh Mustafa II dari 1695 sampai 1703 Masehi. Periode keempat yang pertama diawali oleh Ahmed III dari 1703 sampai 1730 Masehi. Kedua Mahmud I dari 1730 sampai 1754 Masehi. Ketiga Osman III dari 1754 sampai 1757 Masehi. Dan yang keempat Mustafa III dari 1757 sampai 1774 Masehi. Kelima Abdul Hamid I dari 1774
Masehi sampai 1789 Masehi. Keenam ada Selim III dari 1789 Masehi sampai 1807 Masehi. Dan yang ketujuh ada Mustafa V dari 1807 sampai 1808 Masehi. Dan yang terakhir pada periode ini Mahmud II, yaitu dari 1808 sampai 1839. Yang terakhir periode kelima, yang pertama ada Abdul Majid I dari 1839 sampai 1861 Masehi. Kedua ada Abdul Aziz I dari 1861 Masehi sampai 1876 Masehi. Dan ketiga ada Murad V dari 1876 Masehi sampai 1876 Masehi. Keempat ada Abdul Hamid II dari 1876 Masehi sampai 1909 Masehi. Dan kelima ada Mehmed V dari 1909 Masehi sampai 1918 Masehi. Yang keenam Mehmed ke-6 dari 1918 sampai 1922 Masehi. Dan yang terakhir pada periode kelima Abdul Majid II dari 1922 sampai 1924 Masehi. Nah, jadi kami akan melanjutkan membahas tentang kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di Kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama ada kemajuan peradaban Islam di Kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama ada di bidang pemerintahan, militer, dan maritim. Jadi sistem pemerintahan Kerajaan Turki Utsmani itu terpusat, mempunyai sistem pemerintahan yang terorganisasi dengan baik. Di Kerajaan Turki Utsmani, Sultan adalah penguasa tertinggi dan pemerintahannya dibantu oleh Dewan Penasihat. Nah, kemajuan peradaban Islam di Turki Utsmani yang kedua adalah di bidang pendidikan serta ilmu pengetahuan teknologi. Turki Utsmani mengembangkan sistem pendidikan madrasah yang terorganisir dengan baik. Nah, yang kemajuan peradaban Islam di Turki Utsmani yang ketiga ada di bidang seni dan kebudayaan. Jadi Turki Utsmani itu mengembangkan seni dan kebudayaan pada masanya. Nah, contohnya itu ada kaligrafi, arsitektur yang khas dari Turki Utsmani. Nah, kami akan melanjutkan tentang faktor kemunduran peradaban Islam di Turki Utsmani. Nah, faktor yang pertama itu ada kelemahan para sultan dan sistem birokrasi. Jadi pada zaman masa kerajaan di Turki Utsmani itu sistem birokrasinya itu sangat melemah, kemudian korupsi dan nepotisme itu merajalela. Nah, faktor kemunduran peradaban Islam di Turki Utsmani yang kedua adalah kemerosotan kondisi sosial dan ekonomi. Jadi, contohnya ada beban pajak yang berat, kemudian ada kegagalan reformasi dalam perdagangan. Nah, faktor kemunduran peradaban Turki Utsmani yang ketiga itu adalah muncul kekuatan dari Eropa. Nah, ini contohnya itu ada perjanjian yang merugikan, kemudian ada bangkitnya nasionalisme di Balkan.